Halo semua, nama saya Vivi Marpaung. Saya dari penerbitan 2C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kode etik penyuntingan. Dan apa saja itu kode etik penyuntingan? Yuk, lihat videonya. Nah, yang pertama, pengertian kode etik. Sebenarnya, apa ini pengertian kode etik? Kode etik adalah sistem, norma, dan nilai juga profesional yang secara tegas menyatakan apa yang baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesionalitas. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Secara garis besar, kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, dan juga pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara pedoman untuk berperilaku. Dan yang kedua adalah pengertian penyuntingan. Penyuntingan adalah suatu kegiatan mengedit, mengubah tata letak atau tatanan bahasa tanpa mengubah makna yang sebenarnya dari sebuah naskah yang telah diterima. Dan orang yang mengedit disebut dengan penyunting. Biasanya, penyunting adalah orang yang berpengalaman di bidangnya dan mengetahui dan memahami makna serta materi pada naskah tersebut. Atau bisa juga disebut kalau penyuntingan itu adalah suatu proses menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, makna, ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Dan yang ketiga adalah landasan hukum. Supaya lebih jelas, mari kita lihat di slide yang berikutnya. Dan yang keempat adalah kode etik penyuntingan naskah. Apa saja itu? Yang pertama adalah editor harus menghormati hak cipta para penulis atau pengarang. Tidak boleh menjiplak atau menulis berdasarkan naskah penulis yang belum terbit. Dan yang kedua, editor tidak boleh membuat kesalahan yang justru dari naskah yang sudah baik. Dan yang ketiga, editor tidak dapat mengubah naskah tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari si penulis atau penerbit. Dan yang keempat, editor harus disiplin, tidak boleh memperlambat pekerjaan dan melewati waktu dari jadwal atau bisa disebut dengan deadline. Dan yang berikutnya, editor harus menjaga kerahasiaan naskah sebelum terbit supaya terakses. Dan yang terakhir, editor harus menjaga keutuhan naskah sebelum terbit, seperti tidak menghilangkan sebagian atau seluruh. Dan kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu aspek penyuntingan naskah. Apa saja itu? Yang pertama, aspek isi. Yang kedua, aspek ejaan. Yang ketiga, aspek bahasa. Keempat, aspek tanda baca. 5. Aspek diksi. Keenam, aspek kalimat. Ketujuh, aspek sistematika penulisan. Kedelapan, aspek kebenaran konsep. Kesembilan, legalitas. 10, konsistensi. Dan yang berikutnya, gaya penulis. Ke-12, konvensi penyuntingan naskah. Dan yang terakhir, gaya penerbit atau gaya selingkung atau yang biasa disebut dengan ciri khas. Oke, kira-kira begitu sedikit dari saya mengenai kode etik dalam penyuntingan. Semoga videonya bermanfaat bagi semuanya. Dadah.